Tabaruk membacakan kitab Fadhailus Suhur yang ditulis oleh pengarsa Abah. Mohon maaf kepada para kiai, para asatidz yang lainnya, tidak bermaksud untuk menggurui, tapi secara pribadi untuk mengingatkan diri saya, semoga bisa terus beristiqomah dalam mengamalkan dan melestarikan amalan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahat Surya Layasir Narasa. Pada bab bulan Syawal, huruf pertama yaitu huruf Shin, Amba mengartikan huruf ini dengan asyajarah yang artinya pohon. Ya. Dalam keterangan kitab ini, Aba mengutip surat Ibrahim ayat 24 dan 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Kemudian ayat 26 surat Ibrahim, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa masalu kalimatin khobisatin kasajaratin khobisatin itusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Pada kedua ayat ini disebutkan kata pohon. Yang pertama pada ayat 24 disebutkan pohon yang baik, yaitu sajaratun thayyibah. Sajarah thayyibah. Nah, sajarah thayyibah ini sebagai perumpamaan untuk kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Nah, kemudian di ayat yang ke-26 dikatakan, di situ disebutkan kalimat khobisah. Ini perumpamaan untuk sajarah khobisah, perumpamaan untuk kalimat khobisah, yaitu pohon yang buruk untuk kalimat yang buruk. Pada kedua ayat ini ya dijelaskan bahwa kalimat thayyibah dan kalimat khobisah ini adalah dua kalimat yang sama, yaitu kalimat la ilaha illallah. Artinya bukan kalimat la ilaha illallah ada kalimat yang baik, tapi ada kalimat la ilaha illallah yang buruk. Bukan itu. Nah, apa perbedaannya? Perbedaan yang pertama pada ayat 24 dikatakan ya, asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya akarnya menembus ke dalam bumi, ya, ke dalam tanah, dan cabangnya, batangnya, daunnya menjulang ke langit. Itu pohon yang baik. Ya. Artinya kalimat thayyibah yang baik adalah kalimat yang terhujam, tertanam di dalam hati manusia. Ya. Setelah ditanamkan kalimat thayyibah ini, maka sikap dan perbuatan, ucapan dan yang lainnya di orang yang sudah ditanamkan kalimat thayyibah, maka menjadi thayyibah semuanya, menjadi baik semuanya. Dan kalimat yang kedua pada ayat yang 26 dikatakan kalimat khobisah, ya, yaitu kalimat la ilaha illallah yang hanya diucapkan tanpa ditanam ke dalam hati, tanpa proses talqin. Maka dikatakan kalimat yang kedua ini yaitu malaha min qaror, tidak bisa tegak. Perumpamaan ini, perumpamaan kalimat thayyibah yang ditanamkan melalui talqin dan kalimat thayyibah yang tidak melalui proses talqin, ini perumpamaan pohon. Yang satu pohon yang baik, pohon yang ditanam, sama-sama pohon. Misalnya kita nanam singkong, ya. Proses penanaman yang pertama, dipotong batangnya, diukur sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, tidak terbalik, yang harus posisinya di atas, yang harus di bawah, ditanam di tanah yang baik, disirami, dipupuk, dirawat dengan baik. Nah, ini pohon singkong ini menjadi asyajarut thayyibah, pohon yang baik. Kemudian perumpamaan berikutnya pohon singkong juga.
tapi tidak dipotong, hanya dilemparkan di tanah, dilemparkan begitu saja. Airnya mengandalkan air hujan, tidak dipupuk, tidak dirawat, hanya tergeletak, tumbuh, keluar daunnya, tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dengan pohon yang dirawat tadi. Begitu juga kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Karena dalam kitab-kitab tafsir, ya, frase kalimat thayyibah ini dalam ayat ini adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kemudian para mufasir menjelaskan secara beragam tentang apa itu kalimat tauhid. Namun yang jelas, kalimat itu adalah kebenaran, yakni agama Islam. Jadi kalimat tauhid mewakili agama Islam. Yang menarik bagi saya, perumpamaan pohon ini ke dalam ayat ini saya hubungkan dengan pohon kalau kita lihat dalam ilmu biologi. Kalau kalimat tauhid itu adalah agama Islam itu sendiri, kita sudah mengetahui bahwa rukun agama itu 3. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah, pohon yang baik, pohon yang memiliki organ. Sebagaimana manusia memiliki organ ginjal, pencernaan, jantung, hati, paru-paru, dan lain sebagainya, maka pohon juga memiliki organ. 3 organ pada pohon ini harus ada, yaitu batang, akar, dan daun. Kalau 3 ini tidak ada, maka pohon ini tidak tumbuh dengan baik. Tidak bisa. Misalkan pohon yang tidak ada akarnya sama sekali. Atau setelah tumbuh akarnya dibuang. Udah, kita nggak usah pakai akar, pohonnya aja. Tidak bisa. Atau pohon setiap hari daunnya dibuangin, dipotongin, dibuang, dipangkas daunnya. Kita nggak perlu daunnya. Kita perlu akar dan batangnya saja, tidak bisa. Jadi 3 kesatuan ini, 3 organ yang ada pada tumbuhan ini, ya, ini merupakan analogi dari rukun agama yang ada pada agama Islam. Ada pada kalimat thayyibah. Karena agama yang baik, agama Islam yang baik adalah agama yang memenuhi 3 rukun tadi. Iman, Islam, dan ihsan. Begitu juga pohon yang baik. Harus ada akarnya. Akar akan menyerap air dari dalam tanah. Menyalurkan melalui jaringan yang disebut silem, naik ke atas. Ke batang sampai ke daun. Kemudian daun melakukan proses fotosintesis. Membuat makanan. Makanya dikatakan tumbuhan ini bersifat ototrof. Bisa membuat makanan sendiri. Ya. Setelah hasil fotosintesis ini disalurkan melalui jaringan yang namanya floem ke bawah terus sampai ke akar. Ya. Silih berganti. Ya. Nah, kalau proses itu berjalan, maka akarnya kuat, batangnya kuat, dahannya bagus, rimbun. Maka ini menjadi pohon yang baik. Sajarut thayyibah. Begitu juga agama Islam. Kalau dasarnya baik, imannya baik, syariatnya baik, thariqahnya baik, ada iman, Islam, dan ihsannya, ya, rukunnya lengkap, maka ini dikatakan Islam yang memiliki kalimat thayyibah. Tidak hanya di permukaan baiknya, di dalamnya terhunjam. Dikatakan kalau di sini di kitab ini terhunjam sampai ke dalam dasar hati, bahkan sampai ke permukaan, sampai ke sirri, sampai ke ars. Itu kalimat thayyibah. Nah, kalimat ini ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan seorang mursyid, lisanus syekhil arif billah, lisan seorang syekh yang sudah arif billah. Ini yang dikatakan kolam Allah. Menjadi kolam Allah di bumi, menancapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ke dalam hati. Makanya kalimat tauhid yang tidak melalui proses talqin tadi, ini ibarat pohon yang ditanam, dibiarkan saja. Dulu saya pernah ikut pelatihan pertamanan. Ya. Jadi ini kemudian bisa saya analogikan menjadi perbedaan
majelis zikir yang melalui proses talqin, majelis zikir toriko, ya, yang amaliyahnya melalui proses talqin, dengan majelis zikir yang tidak melalui proses talqin, hanya mengamalkan zikir pada saat pelaksanaan zikir itu dilaksanakan. Ya. Jadi menurut saya amalia toriko, zikir yang dilaksanakan oleh toriko, ibarat orang yang ingin menanam pohon, ingin punya pohon duren, dia datang ke dinas pertamanan, dia belajar menanam pohon, diajarkan bagaimana menanam pohon yang baik, memilih bibit yang baik, merawatnya sampai besar, sampai tinggi, nanti menghasilkan buah yang baik. Ya. Hasil dari pelatihan di dinas pertamanan ini dibawa pulang, ditanam bibitnya, dirawat, tumbuh. Setelah pohonnya besar, berbuah, maka buah ini bisa dinikmati oleh keluarganya, oleh anak cucunya, atau ya bahkan oleh, sudah pasti oleh beliau sendiri yang menanam. Itu ibarat majelis zikir, orang mengamalkan zikir melalui proses talqin dengan mengikuti toriko. Ada saudara-saudara kita yang mengikuti majelis zikir tanpa proses talqin, bukan kegiatan toriko. Misalkan mengikuti kegiatan zikir di suatu tempat tanpa talqin, zikirnya sama, bisa jadi la ilaha illallah, baca sholawat dan lainnya, dibuat menangis sampai terseduh-seduh, sampai merasa puas seolah-olah sudah bersih. Setelah pulang ditinggal zikirnya, tidak diamalkan lagi, tidak dirawat lagi zikirnya, tidak bisa, ya otomatis tidak ada pohon yang dibawa, tidak menghasilkan buah. Ya. Jangankan untuk anak keturunannya, anak cucunya, untuk diri dia sendiri tidak bisa dinikmati. Ya. Itu ibarat orang yang ingin makan durian atau ingin makan buah tertentu, dia hanya datang ke kebun buah. Kalau di Jakarta ada kebun buah Mekarsari namanya. Datang ke sana, makan buah sepuas-puasnya. Ya, sampai kenyang, sampai tidak ingin makan buah lagi, kemudian pulang. Tidak membawa pohon, tidak membawa apa, cuma kenyang sesaat. Anak yang di rumah atau cucunya atau keluarganya nanti tidak bisa merasakan buah yang dia nikmatin tadi. Itu perumpamaan, ya. Orang mengikuti majelis zikir dengan proses talqin, dengan orang yang mengikuti majelis zikir tidak dengan proses talqin. Perumpamaannya tadi, seperti orang yang ingin makan buah, dia datang ke dinas pertamanan, belajar menanam buah, kemudian bawa pohonnya, dirawat sampai besar, sampai berbuah. Ya, itu. Ya, jadi, sekali lagi, kita bersyukur bahwa kalimat thayyibah ini sudah ditanamkan ke dalam hati kita oleh kalamullah, oleh qalamullah, ya, lisanus syaihil arif billah, yang kamil mukamil. Sehingga inilah hakikat amal soleh itu ini. Hakikat amal soleh adalah talqin. Karena buah dari amal soleh itu adalah lahirnya hakikat insan kamil yang disebut dengan tiflul ma'ani. Bayi maknawi. Jadi setelah kita ditalqin, kita menjadi bayi maknawi. Nah, bayi ini, bagi bayi maknawi, dia tidak menginginkan kecuali apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti bayi dalam gendongan ibunya. Bayi dalam gendongan ibunya tidak boleh memakan selain apa yang diberikan oleh ibunya. Nah, kita sebagai bayi, kalau kita ibaratkan pengersabah ini adalah orang tua kita, karena dalam kitab Mursyidul Amin disebutkan hadis Nabi yang berbunyi, innama analakum kal waladi liwaladihi. Sesungguhnya aku bagi kamu itu seperti orang tua terhadap anaknya. Jadi abah itu guru orang tua kita. Nah, kita sebagai bayi di hadapan orang tua hanya memakan yang diberikan oleh orang tua kita. Kalau kita ingin aman, kalau kita ingin sehat. Bayi itu tidak ngerti makanan yang lain. Jadi harus disuapin, harus diberi. Makanan kita apa? Makanan rohani, amalia, manakib, zikir jahar, zikir hopi, sholawat Bani Hasim, dan semua yang dibimbingkan. Itulah makanan kita. Jangan coba-coba cari makanan selain itu. Ya.
Maka kalau kita sudah istiqomah memakan apa yang diberikan oleh guru kita, ya, maka kita akan menjadi bayi maknawi yang sempurna, bayi yang baik. Alhamdulillahillazi fadolana ala kasiri min ibadihil mu'minin. Demikian senantiasa diberkahi semuanya segalanya selamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.